Assalamualaikum, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Saat ini saya berada di lapangan Palagan Agung untuk menyaksikan dan melaporkan kepada Anda loggers upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di Mahat Al Zaitun. Dan sudah tampak di hadapan Anda para peserta yang akan mengikuti upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di Mahat Al Zaitun. Upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2024 diawali dengan masuknya pasukan pengibar bendera dari Santri Alia Angkatan 22. Upacara ini diikuti oleh seluruh santri mulai dari PAUD sampai dengan Alia dan seluruh para sivitas Mahat Al Zaitun serta para tamu dari para wali santri dengan pembina upacara Syekh Panji Gumilang. Turut hadir Umi Farida Alwidat, istri tercinta dari Syekh Panji Gumilang. Upacara berjalan dengan sangat hikmat, bendera merah putih berkibar dengan sangat gagah, dan lagu Indonesia Raya 3 stansa berkumandang dengan penuh semangat di Palagan Agung, tempat upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia tahun ini. Tak lupa pembacaan teks proklamasi oleh Datuk Sir Imam Prawoto KRSS MBA CRBC dilanjutkan dengan pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ustazah Anis Hoirunisa STHI MAP serta pembacaan Pancasila oleh Ustadz MA Abdul Halim Esos MP. Puncak peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia diisi dengan pidato dari Syekh Panji Gumilang dan ditutup dengan tari kolosal. Tari yang bertema Indonesiaku merupakan perpaduan dari beberapa tari daerah di Indonesia. Merdeka! 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 Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bersyukur hari ini 79 tahun usia Indonesia yang merdeka. Dan sebentar lagi kita akan masuk umur 100 tahun Indonesia merdeka. Dalam perjalanan keseharian misi kemerdekaan di sana sini masih belum seperti yang dikendaki oleh kemerdekaan itu sendiri. Oleh sebab itu, menata kemerdekaan atau mengisi kemerdekaan adalah melalui pendidikan. Mari kita tanamkan pendidikan ini sebagai wahana untuk mengantarkan bangsa dan rakyat Indonesia menjadi rakyat yang memiliki keadilan dan keberadaan. Hadirin yang dihormati sekalian, karakter bangsa harus diarahkan, harus diletakkan pada track dasar negara yang selalu kita baca, yang selalu kita gembar-gemborkan, yang 5 itu. Pancasila, inilah track yang harus dilalui sehingga kejayaan bangsa sampai kapanpun, umur sampai kapanpun, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang terbilang, bangsa yang gemilang. Oleh sebab itu, tanamkan wahai putra-putri bangsa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan ini, cintailah sesamamu, cintailah sesamamu, cinta
cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Dan cintailah negaramu. Cintailah negaramu. Cintailah negaramu seperti kamu mencintai negara dirimu sendiri. Cintai negaramu lebih daripada kamu mencintai dirimu sendiri. Itu baru bangsa Indonesia akan tampil gemilang dan terbilang di permukaan dunia ini sampai kapanpun. Ini doa dan inginan kita. Mudah-mudahan didengar, mudah-mudahan dari arena pendidikan ini Tuhan mengabulkan. Jangan sampai bangsa Indonesia ini bocah-bocah karena karakternya keluar dari dasar negara yang kita cintai. Kalau kita ingin tahu karakter bangsa Indonesia adalah bangsanya saling mencintai dan bangsanya mencintai negaranya seperti dirinya sendiri, seperti atau lebih daripada dirinya sendiri. Itu karakter, dan tanamkan bukan karena agama, tapi karena karakter. Cinta pada negara ini bukan karena agama. Agama terkadang sumber perselisihan yang tidak bisa diselesaikan. Tanamkan karakter itu. Cintai sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Cintai negaramu lebih daripada kamu mencintai dirimu sendiri. Ya Allah, ya Rabb, kabulkan permohonan kami sebagai bangsa Indonesia agar kami semua mampu mencintai sesama bangsa ini lebih dari kami mencintai diri sendiri. Dan kabulkanlah agar kami mampu mencintai negara kami lebih daripada kami mencintai diri sendiri. Hadza wallahu ya'lamu wa yaquluna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka! Merdeka! Telah usai upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di Palagan Agung Mahat Al Zaitun. Tadi disampaikan dalam amanat pembina upacara bahwa cintai diri sendiri dan cintai sesama. Cintai bangsamu, cintai negaramu, melebihi kamu mencintai dirimu sendiri. Dan trek di dalam perjalanan ke depan harus berdasar kepada 5 dasar Pancasila, maka Indonesia akan gemilang dan Indonesia akan menuju kesejahteraan rakyat yang disampaikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum. Merdeka! 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 Pada hari ini Umi mengucapkan semuanya, mengucapkan syukur dan terima kasih
bahwa pada hari ini kita memperingati 15 Agustus 1945 dengan jajaran terutama ini apa namanya Paskibra, dibawakan oleh Paskibra ini pada acara hari ini berjalan dengan selamat, lancar, sukses, kemudian bagus, baik. Nah, Umi berpesan supaya kalian semuanya lanjut terus semangat seperti halnya semangat kemerdekaan pada hari ini. Assalamualaikum. Merdeka. 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 Paskibra 2024. Dan bersama saya adalah salah satu dari sekian pasukan atau orang-orang yang ada di kegembiraan ini bersama Wali Santri. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. Saya ke Wali Santri dulu. Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Gimana perasaannya? Alhamdulillah bahagia dan bangga melihat putra-putri kita tampil luar biasa. Ya, saya sangat terharu karena melihat betapa kompak, betapa semangat. Dan tadi ada pesan yang sangat indah bahwa dia adalah paskib terbaik karena tidak pernah menurunkan bendera. Itu yang membuat saya terharu. Di luar sana mungkin banyak setelah mengibarkan bendera kemudian menurunkan bendera, tapi tidak dengan paskib Az-Zaitun. Dia terus mengibarkan bendera dengan semangatnya. Ya, ke paskib dengan siapa? Nama saya Basit Aksan bin Hoirun, dari kelas 11 dari pasukan Paskibra Pengibar Bendera 2024. Apa yang saat ini dirasakan oleh? Pastinya bangga, senang, dan terharu bahagia. Karena perjuangan ini kita tidak mempersiapkannya hanya sehari ataupun 2 hari. Kita bahkan berbulan-bulan latihan keras untuk 1 hari yang sangat luar biasa. Dan mendengar pesan dari Syekh langsung, itu rasanya luar biasa. Apalagi tadi saya di barisan depan melihat Syekh mengatakan bahwa kita sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia harus mencintai bangsa kita sendiri. Bahkan melebihi mencintai diri sendiri. Iya, bahkan lebih mencintai diri sendiri. Ya, terakhir, bagaimana kemerdekaan? Apa yang bisa kamu sampaikan kepada sesama teman bahwa kemerdekaan itu harus seperti apa diisi? Kemerdekaan itu harus diisi dengan bagaimana kita mencintai sesama bangsa kita. Bagaimana kita tidak membedakan ras, suku maupun agama. Karena kemerdekaan, kita merdeka atas perjuangan kita bersama. Selamat kepada ibu dan bapak sebagai orang tua yang akhirnya mampu menjadikan anaknya sebagai Paskibra di tahun 2024 ini. Assalamualaikum, Melisa, sehat? Siap, sehat. Makin lega kan sekarang? Alhamdulillah enggak. Kamu sampaikan, kamu tumpahkan perasaan kamu saat ini kepada loggers yang kamu sudah melaksanakan atau menunaikan pengibaran bendera merah putih. Silakan. Perasaan saya sangat senang ketika saya tadi memasuki area lapangan karena dengan memasuki area lapangan saya sudah merasakan kerja keras saya selama ini sudah terbayarkan dengan lancarnya upacara dan berkibarnya bendera merah putih yang tadi sudah terlaksana. Juga saya merasa sangat senang karena Paskibra 2024 khususnya tim saya dapat melaksanakan upacara dengan sebaik-baiknya. Bapak sebagai wali santri, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada loggers tentang bahagianya Bapak menjadi orang tua Melisa yang saat ini ada di samping Bapak telah melakukan atau melaksanakan pengibaran bendera Republik Indonesia merah putih? Terima kasih dengan terpilihnya anak saya untuk bisa tim Paskibra, sangat bangga sekali kami sebagai orang tua.
terutama kita bisa menanamkan pada anak saya untuk bagaimana cinta tanah air dan menjiwai gitu. Silakan. Ya, Ibu, tadi Ibu saya lihat sempat dan sangat terharu ketika melihat Meliza yang memang mampu membanggakan Ibu. Apa yang ingin Ibu sampaikan juga kepada Meliza tentang pencapaian Meliza saat ini menjadi pasukan pengibar bendera? Saya sebagai orang tua dari Meliza selalu berusaha memberikan dukungan saya dengan sebaik-baiknya agar Meliza dapat melaksanakan setiap tugas yang diembankan kepada dirinya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Ya, kemudian apa yang ingin kamu sampaikan kepada kedua orang tua dan kepada Syekh Panji Gumilang yang tadi menjadi pembina upacara mengatakan kepada kita semua di lapangan Palagan Agung bahwa cintai negaramu melebihi mencintai dirimu sendiri. Ya, untuk orang tua saya dan Syekh, ya, semoga Syekh selalu diberi kesehatan yang paripurna agar dapat membimbing kita sampai ke Indonesia Emas 2045. Ya, terima kasih. Pak, gimana Pak perasaannya Pak? Alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Ini di luar dugaan Pak. Sehingga hari ini di tahun 2024 ini anak saya terpilih menjadi memimpin upacara. Saya bangga, saya terharu. Kadang-kadang saya deg-degan ini. Karena ini di luar dugaan. Pokoknya untuk saya bangga saya untuk saya karena anak saya menjadi pemimpin upacara di 17 Agustus tahun 2024 ini Pak. Ya, Ibu Khairul Diva ini berhasil menjadi pemimpin upacara dan tadi pun terlihat sangat begitu semangat. Ibu sebagai orang tuanya, apa yang Ibu rasakan ketika tadi melihat Khairul berada di tengah-tengah kita semuanya memimpin upacara HUT ke-79 Republik Indonesia? Ya, tentunya sangat merasa bangga dan terharu sekali ya begitu barisan memasuki lapangan. Udah rasanya ingin menangis gitu ya karena terharu, bersyukur gitu, alhamdulillah dengan pencapaian prestasi anak saya dan semoga untuk Khairul kedepannya untuk selalu aktif dan tetap meraih prestasi yang terbaik gitu. Ya. Kemudian apa yang ingin disampaikan kepada Syekh Panji Gumilang sebagai pembina upacara sekaligus yang membimbing anak Ibu di Mahat Al Zaitun ini? Untuk Syekh Panji Gumilang, alhamdulillah terima kasih banyak. Semoga Syekh Panji Gumilang selalu diberikan kesehatan, kekuatan, selalu tetap teguh walaupun terkadang ya badai yang sangat luar biasa, tapi alhamdulillah Syekh Panji Gumilang tetap berdiri kokoh sampai saat ini. Alhamdulillah, terima kasih untuk Syekh Panji Gumilang karena telah mendidik anak-anak kami, khususnya anak saya dengan baik dan sampai meraih prestasi. Paskibra Al Zaitun siap sedia dalam kondisi apapun. Paskibra 2024 jiwa merdeka, amalkan Sumpah Pemuda. Alhamdulillah kami bertemu dengan 3 orang yang membawa bendera merah putih sekaligus mengibarkan bendera merah putih dan tidak pernah diturunkan karena siapa berani menurunkan kau? Ayo, siapa yang berani berhadapan dengan Paskibra Mahat Al Zaitun? Assalamualaikum, merdeka! Merdeka! Ini wanita sendirian di pasukan pengibar atau apa? Tim pengibar dengan Sofia Dinia Puspanagari binti Rafiq Hidayat. Safia Dinia Puspanagari binti Rafiq Hidayat. Oke, kemudian dengan Ridho Hoirul Mukmin bin Soni Ismail. Satunya Fadlan Maulana Ibrahim bin Abdurrahman. Kelas berapa? Kelas 11 IPS 1. Ini kelas 11 loh, Logers. Saya ngeliatnya begini. Gimana nanti kelas 12? Itulah santri Mahat Al Zaitun. Oke, sekarang gimana perasaan kamu
semua sudah selesai. Dan berapa bulan kalian ditempa di Mahat Al Zaitun untuk Paskibra ini? Siap, 6 bulan. 6 bulan. Sekarang bagaimana perasaannya? Siap, senang, bahagia. Bahagia. Oke, silakan. Kamu mewakili teman-teman kamu. Gimana perasaan kamu? Perasaan saya mewakili teman saya sangat senang dan bahagia setelah sukses mengibarkan bendera merah putih. Terpikirkan nggak sih sebelumnya bahwa kamu adalah salah satu dari tim pengibar bendera? Ini memang menjadi cita-cita utama saya untuk mengikuti Paskibra. Oke. Gimana dengan kamu? Tentunya pastinya saya sudah plong, lega setelah berhasil mengibarkan bendera merah putih di Palagan Agung, yang pastinya ini salah satu cita-cita kita semua Paskibra 2024 untuk sukses mengibarkan bendera di Palagan Agung. Gimana dengan kamu? Kalau saya alhamdulillah senang ya, bisa lancar lah upacara bendera 2024 di Palagan Agung dan tidak ada kendala satupun. Ya, alhamdulillah kita juga dari Paskibra kompak lah menjalankan tugas. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Iya. Pertanyaan selanjutnya dijawab ya. Semuanya kompak ya. Jawab. Nyesel nggak sih kalian menjadi Paskibra? Siap, tidak. Tepuk tangan buat kalian. Ini mewakili ya. Kan katanya Paskibra itu nantinya kulit jadi hitam, kusam, capek dan lain-lain. Serius nggak nyesel? Siap, tidak. Kenapa? Karena justru saya merasa bersyukur untuk mengikuti kegiatan ini. Karena di sini kita ditempa untuk berdisiplin tinggi, beradab yang mulia, dan serta nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi saya tidak pernah menyesal mengikuti kegiatan ini. Ya, saat ini saya bersama dengan wali santri dari Dini. Ya. Dari Dini yaitu Pak Rofik. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Tadi di Palagan Agung setelah usai, apa yang pertama kali Bapak ucapkan untuk Dini? Saya bangga, ya. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bangga putri kami Sofia Dinia Puspanagari tampil sebagai pembawa bendera, sebagai petugas Paskibra ya, yang mewakili Jawa Timur dan dia dari Banyuwangi. Ya, bangga sekali. Ya. Apa yang diucapkan atau pesan apa yang disampaikan oleh Dini pada saat semalam atau sebelum pelaksanaan 17 Agustus hari ini? Ya, dia berpesan kepada kami sekeluarga agar hadir ke Palagan Agung untuk menyaksikan penampilannya seperti itu. Dan alhamdulillah kami datang satu mobil, satu keluarga. Ya. Tadi Dini mengatakan bahwa ini adalah cita-citanya. Pernah tahu sebelumnya kalau Dini punya cita-cita menjadi Paskibra? Ya, dia selalu sampaikan kepada kami bahwa ingin menjadi Paskibra di Mahat Al Zaitun. Alhamdulillah cita-citanya tercapai. Kami juga bersyukur sebagai orang tua. Kami bangga kepada anak kami. Apa yang menjadi cita-citanya bisa terwujud seperti itu. Ya. Apa yang ingin disampaikan kepada Syekh Panji Gumilang karena atas didikan dan tunjuk ajar Syekh Panji Gumilang, Dini akhirnya mampu meraih cita-citanya menjadi tim pengibar bendera. Silakan Pak. Ya. Syekh, kami berterima kasih sekali sudah mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses, yang tampil gemilang berkat didikan dari Syekh Mahat Al Zaitun. Ya. Kalau tadi saya berbincang-bincang dengan para wali santri dan sahabat-sahabat adik-adik Paskibra 2024. Tidak adil kayaknya, atau tidak aci kalau bahasa Betawinya, kalau saya tidak mewawancara siapa sih behind the scene dari ekskul yang ada di Mahat Al Zaitun. Ya, betul sekali. Udah pada kenal kayaknya. Assalamualaikum, merdeka. Waalaikumsalam, merdeka. Wah, sehat Ustaz? Sehat, sehat, alhamdulillah. Tadi kayaknya bangga banget ya dengan para didiknya itu. Sangat-sangat sukacita mereka. Tidak ada yang terlihat tidak suka dalam kondisi saat ini. Mereka sukaria. Mereka merasa berhasil.
dalam memangku jabatan sementara dalam Paskibra. Nah, itulah anak-anak kita. Iya. Tidak sia-sia dalam pembinaan ini. Kalaulah dikatakan kebahagiaan bagi para santriwan-santriwati tadi, itu memang kita bentuk sejak Januari. 1 Januari sampai dengan 16 Agustus. Endingnya di 17 Agustus. Awalnya kami membina mereka itu sejumlah 220 personal. Kemudian kita latih, kita didik, kita biasakan. Bagaimana disiplin yang benar, bagaimana disiplin yang tinggi dan lain sebagainya untuk syarat sebagai Paskibra tentunya. Maka sekian waktu terpilihlah 102 santri yang syarat untuk bisa mengikuti Paskibra yang endingnya tadi telah dilaksanakan. Begitulah cara kami. Kalaulah dihitung waktu, kalau tidak salah ada 229 hari yang kami lakukan itu dalam pengawalan kesehariannya. Maka wajar kalau dia merasa bahagia, merasa berhasil dia melaksanakan tugasnya selaku santriwan-santriwati Al-Zaitun. Begitu saudaraku. Kemudian ketika 220 santri 229 hari ya, berapa? 229 hari. 229 hari itu para santri yang notabene juga pasukan pengibar bendera itu apa dispensasinya untuk mereka, Ustadz? Bagi mereka yang tidak mengikuti kedisiplinan harian, maka dapat dianggap dia tidak bisa memenuhi syarat. Karena kedisiplinan itu adalah syarat untuk bisa dinilai dengan baik. Dan itu prestasi mereka. Contoh saja, melakukan kegiatan diam. Dia diam itu syarat diantaranya. Bergerak saja, dia tidak syarat lagi. Terjadi sekian kali, maka dapat dibilang dia tidak bisa melanjutkan pelatihannya. Nah, begitulah satu diantaranya, saudaraku. Ya, untuk dispensasinya buat mereka ada nggak sih? Misalkan nih, dalam berapa hari atau jam sekolahnya jadi berkurang atau gimana, ada nggak di sini? Kita tidak bisa dalam kegiatan yang simultan ini ada yang diberikan, tidak. Latihan Paskibra ini dilaksanakan selesai dia belajar. Dia belajar pukul 7 hingga pukul 13.40. Setelah itu baru dia berlatih. Tidak ada mengganggu kegiatan apapun, terkecuali di akhir-akhir. Mulai tanggal 14 sampai dengan tanggal 16, dia diizinkan oleh Kalam Berdasa untuk berlatih secara serius. Demikian, saudara. Ya, tadi kan berarti Paskibranya semuanya adalah MA ya? Ya. Terus Ustadz kan kepala sekolah MA sekaligus pembina dari ekskul. Ya. Selain ekskul Paskibra yang tanda petik identity dari ekskul Mahat Al-Zaitun, apalagi Ustadz? Kalau ekskul Paskibra ini adalah suatu keharusan. Oke. Keharusan itu diamanahkan oleh Syekh Al-Zaitun tatkala awal-awal kali melaksanakan kegiatan Paskibra tatkala itu. Ekskul selain Paskibra kita punya kepramukaan. Satu diantaranya itu yang paling syarat untuk diikuti semua para pelajar-pelajar Al-Zaitun. Demikian, saudara. Ya. Ustadz, ini background kita ada visi, tujuan, terus ini baju sailor Angkatan 21 Atlantik, Aventador, Gentures, terus itu jas baju Melayu. Ini apa yang ingin diinformasikan kepada MA ya berarti ini? Ini gedung sekolah ya? Gedung sekolah MA kepada para tamu yang hadir di sini. Bagi kepala madrasah dan guru, kepala madrasah diwajibkan bagaimana mengawal visi Az-Zaitun. Bagaimana mengawal visi Az-Zaitun sampai dengan tujuan pendidikan Az-Zaitun. Tidak boleh melepaskan ini. Sesiapa saja di antara kita lepas daripada rujukan ini, dia sudah melanggar. Tidak menghargai, menghormati seluruh instrumen yang telah dikeluarkan oleh Az-Zaitun. Begitu, saudaraku. Adapun masalah seragam yang ada ini, inilah keputusan mereka masing-masing angkatan. Mereka yang memutuskan ya? Dia diberikan kemerdekaan kecuali seller. Seller itu adalah memang dari Mahat. Itu adalah instruksi Syekh Az-Zaitun yang diharuskan bagi para pelajar Az-Zaitun. Kemudian lagi baju apa ini? Kepanduan. Kepanduan itu sudah keharusan. Sudah keharusan, tidak boleh melaksanakan. Ada kepanduan, ada kepramukaan. Kita dikombin kedua-duanya itu dalam berlatih.
Kemudian ada baju Melayu dan jas. Ini keseharian kita yang kita gunakan setiap Jumat. Ini adalah ada keputusan santri, ada keputusan yayasan itu sendiri tentunya. Begitu saudaraku. Jadi tatkala diberikan kemerdekaan, dia mau mengambil warna apa? Silakan. Hari ini Angkatan Atlantik contoh, dia menggunakan merah dia. Merah marun dia. Ya. Apa buat merah marun? Apa merah apa nih? Ini merah pink kayaknya ya. Merah Coca-Cola apa Fanta. Fanta. Nyebutnya begitu. Oh, oke. Ada hijau. Hijau warna apa? TNI gitu yang ya. Ya. Ada biru muda. Ini keputusan mereka. Kita mengikuti saja apa yang mereka bahas di dalam menentukan seragamnya masing-masing. Tidak ada intervensi dari kita selaku guru ataupun camat sendiri, tidak ada. Nah, begitu saudara-saudara. Jadi semuanya ini ada kemerdekaan. Adapun menyangkut masalah tujuan pendidikan ini yang harus ditempuh oleh mereka. Dia harus bagaimana caranya bisa mencapai tujuan pendidikan ASA itu. Coba saudaraku, dari Lok News. Tujuan pendidikan Mahat adalah memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia. Ya. Sejauh itulah Syekh Al-Zaitun dalam membangun anak bangsa di ASA itu. Dengan melaksanakan pendidikan yang mempunyai spesifikasi dan ciri khusus, ada penguasaan Al-Quran secara mendalam. Kemudian ada terampil berkomunikasi menggunakan bahasa-bahasa yang dominan. Kemudian ada berpendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian lagi berketerampilan tinggi, berbadan sehat, berjiwa mandiri, penuh perhatian terhadap aspek dina kelompok dan bangsa. Berdisiplin tinggi, berkesenian yang memadai, dan penerapan ilmu secara faktual. Ini yang harus kita kawal. Ini capaian Az-Zaitun, gitu loh. Itu saudaraku. Ya, artinya ketika masuk kepada Paskibra dan Hari Kemerdekaan, sesungguhnya bahwa Mahat Al-Zaitun telah memberikan kemerdekaan kepada santri-santrinya. Ini buktinya, betul ya? Seperti itu ya, Ustaz ya? Begitulah cara Syekh mendidik anaknya. Berdemokrasi itu hak bagi mereka. Negara tanpa demokrasi menurut saya tidak ada arti apa-apa. Itulah Syekh amanahnya kepada kami. Maka demokrasi sebagaimana landasan dasar negara. Ya kan? Ya. Dalam item yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam perumusan perwakilan. Begitulah demokrasi yang harus ditempuh oleh anak-anak kita. Orientasinya ke sana nanti. Diajarkan sejak dia bersekolah di Az-Zaitun. Ya. Dan saya teringat ketika memang Syekh Al-Zaitun mengatakan bahwa didik anak itu sesuai dengan kemauannya dan zamannya. Ya. Jadi inilah bukti aktual dari apa yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang. Betul seperti itu, Ustaz? Betul, saudaraku. Saya selalu berorientasi kepada negara. Anak-anak bagaimana cinta kepada negara, itu orientasi saya begitu. Dalam mendidik anak bangsa di Az-Zaitun. Tidak ada spesifikasi yang lain untuk negara. Maka begitulah cara saya menghantarkan anak-anaknya. Begitu saudara. Ya, terakhir Ustadz, ketika Paskibra sudah selesai dan ini masuk ke dalam ekskul yang dibina oleh Ustadz sendiri, apa yang ingin Ustadz sampaikan untuk Syekh Panji Gumilang? Silakan Ustadz. Terima kasih Lok News atas kesempatan pada siang hari ini. Pertama, kami mendoa kepada Syekh Al-Zaitun selalu sehat afiat, sehat paripurna adanya. Kami tetap berharap kepada Syekh selalu membina kami, membimbing kami, memperhatikan kami, agar kami tetap bisa melanjutkan cita-cita ini dengan sebaik-baiknya. Demikian. Ya, kami memang sengaja mewawancarai kepala sekolah Madrasah Aliyah sekaligus pembina ekskul yang ada di Mahat Al-Zaitun dan dengan background yang seperti ini. Karena kami selalu teringat apa yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang, didik mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan zamannya. Berikan kemerdekaan kepada santri Mahat Al-Zaitun. Saya kira Lok News TV telah memberikan informasi kepada loggers melalui Al-Zaitun Files. Jadi inilah Mahat Al-Zaitun yang berbicara kepada dunia. Tetap di Lok News Files, Al-Zaitun Files. Jangan yang lain, bersama saya Nasution dan Ustadz Muhammad Soleh Aceng. Ya, Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. Terima kasih Ustadz. Sama-sama saudaraku.